So, dalam perspektif Mbak Mela, wanita yang muslimah itu yang gimana sih? Lagi-lagi kita kembali ke ini ya, apa itu kan hubungan dengan Tuhan kan private ya. Yes. Berarti sebenarnya muslimah itu sesederhana orang yang beriman pada Tuhan. Oke. Ya Oke. udah. Sesederhana itu. Sisanya detail-detailnya itu nggak penting dan bukan urusan kita. Oke. Oh, Ayo langsung aja kita lihat videonya. Oke, pernah dapat nyinyiran apa Mbak yang lumayan mengganggu, membekas dan banget gitu? Hmm, Atau udah biasa? Relatif udah biasa, tapi yang Awal-awal ada kaget dong. kagetnya nggak nggak kaget karena kebanyakan tuh nggak nyambung sih. Jadi lebih ke bukan kaget ya, lebih ke frustasi. Aku mikir apakah delivery aku salah gitu, maksudnya ternyata yang aku kan maunya penyampaian aku nih nyampe nih audiens paham, tapi kan ternyata audiens nggak paham. Jadi aku lebih banyak self kritik kayak apa yang salah di penyampaian aku gitu. Lebih di situ. Terus sama kaget sebenarnya kayak lebih aneh aja sih. Lebih ngerasa hah kok gini gitu. Cuman kalau pernah yang lumayan sedih mah itu tapi emang jahat sih. Jadi belum lama waktu itu belum lama almarhum abahku meninggal, terus ada yang komen apa ya, nih si Kumaila nih jadi stres gara-gara bapaknya meninggal pokoknya atau semacam kayak gitu. Itu aku kesel banget Jadi kayak stres, maksudnya apa kaitannya sama ini? enggak, dia menganggap aku orang gila. Oh, oke. Jadi ada nih, ada haters yang Nah, melihatnya aku tuh orang gila, makanya aku ngonten Forbidden Question tuh pemikiran orang gila gitu. Iya, di situ dia bilangnya gitu, stres nih gara-gara bapaknya meninggal. Dan itu dia komen gitu belum lama habis bapak meninggal, jadi itu lumayan kena. Kayak aku marah gitu. Tapi biasanya sih selain itu aku ngadepin komen sih relatif biasa aja ya. Oke. Nggak dirasa-rasa. Tapi kalau ngelihat dari komentar-komentar let's say di Forbidden Question atau dengan konteks ini, mana yang lebih banyak negatif komen atau positif komen? Awal-awal proporsinya kayaknya 90 negatif, 10 positif. 90 negatif? Oh ya, kita kayaknya senasib. Terus. Awal isinya makian semua. Cuma kesini kayaknya penerimaannya lebih bagus kok. Iya. Mungkin juga karena aku udah nyampeinnya cukup banyak gitu. Kalau beneran orang nyimak, dia bisa menyimak dengan lebih komprehensif juga gitu. Tapi kan, sorry ya, sepengalamanku adalah masyarakat kita tuh kan tidak suka berdialektika gitu. Tidak suka. Ya kan? Sukanya Judgment. benar. Ya kan? Nah, apa pandangannya Mbak Kumaila tentang dialektika dan judgment tentang masyarakat yang luas ini dari konten-konten itu? Lebih banyak yang judgment langsung gitu. Kan gini contoh-contoh. Banyak yang tiba-tiba, wah gini, nggak ada, kan kayak kita ngomong tabayun ya. Nanya dulu kek, ngobrol kek, ke sumbernya. Langsung aja, wah ribet gitu. Dengan persepsinya dia, kenal nggak gitu. Nah, Kadang malah suka ngarang. Ini gua tahu nih si Kumaila ini stres soalnya dia ditolak sama cowok Habib atau apa gitu. Gak ada. Enggak, ini ngarang-ngarang yang di generate sendiri. Kadang kreatif. cowok Habib lah. Iya oke sih. Pernah ditolak sama Habib gitu. Terus kalau aku konfirmasi satu-satu capek. Kayak ya Harusnya bikin press con. Yang ada aku yang nolak gitu ya. ya udah. Ya, oke. Dan sekarang juga kan let's say ya, sorry banget kalau kita ngomongin wanita muslimah gitu. Kayak pakai batik tuh kayak yang aduh kayaknya nggak muslimah banget gitu ya dalam tanda petik karena yang ngelihatnya ya balik lagi ke sudut pandang yang sempit gitu. So, dalam perspektif Mbak Mela, wanita yang muslimah tuh yang gimana sih? Lagi-lagi kita kembali ke ini ya, apa itu kan hubungan dengan Tuhan kan private ya. Yes. Berarti sebenarnya muslimah itu sesederhana orang yang beriman pada Tuhan. Oke. Sesederhana itu. Sisanya detail-detailnya itu nggak penting dan bukan urusan kita. Oke. Dan misalnya kayak batik gitu ya. Nah itu sebenarnya yang
aku kan melihat budaya Indonesia ini budaya yang kaya, tapi seolah-olah ada gerakan yang ingin menyeragamkan budaya gitu. Nah, Islam tuh supaya jadi seragam. Iya, iya, ya supaya nggak jadi lagi, ya lanjut aja. Terus. Nah, upaya menyeragamkan keberagaman ini tuh buat aku agak-agak sedih ya, karena kita kayak nggak punya identitas dan harus ikut-ikutan identitas budayanya Islam tanah Arabia abad ke-7 gitu. Iya. Padahal kita sudah punya identitas sendiri sebenarnya. Gitu. Betul. Dan kenapa nggak own it aja gitu, kayak our heritage gitu. Kekayaan budaya kita ya kita terima aja. Kan itu bikin kita lebih otentik aja, nggak kayak ikut-ikutan arus gitu. Betul. Ya maksudnya kita tidak didesain untuk jadi Arabi, tapi jadi Islami kan. Dan menjadi Islami itu bukan menjadi Arabi kan. Betul. Jadi bukan jadi tiba-tiba Afwan gitu ya, atau akhi atau antum gitu kan, nggak gitu. Iya. Tapi pasti jago gitu-gituan deh. Iya tuh. Aku mau belajar supaya mulai nanti pakai gitu-gitu gitu. Anyway, kenapa ya happeningnya tuh di 80 ke sini ya, Mbak? Itu mungkin harus lihat konteks ini ya, reformasi Islam global. Mungkin kayaknya ada hubungannya sama revolusi Iran waktu itu. Iya, bisa jadi itu. Atau ya ada beberapa teori sih. Cuman emang trennya itu waktu Iran revolusi di sini juga aku nggak tahu hubungannya ya. Mungkin ini butuh pakar yang emang neliti ini. Tapi pas Iran revolusi itu nggak tahu kenapa kita jadi kayak ikut-ikutan terrevolusi, padahal revolusinya nggak di sini. Betul. Latah kali ya. Atau bisa jadi bahan-bahan dakwahnya juga ngerembes ke sini juga kan. Ya tapi entah lewat jalur mana ya, entah lewat jalur mahasiswa atau jalur aktivis atau jalur apa. Ya tapi apapun ya, at least jilbab bagus untuk perputaran roda ekonomi. Ya kan? Betul, buat yang jualan kerudung. Iya, bagus dong. Itu kan juga part dari ekonomi cycle gitu. Betul, makanya biasanya pendakwah juga punya bisnis sampingannya jualan kerudung, karena sekalian ya. Kalian pakailah kerudungmu gitu. Duit apa saya ada. Oke Mbak, aduh aku pengen bikin silabus jadinya. Oke, silabus apa? Silabus untuk pembicaraan conversation, karena aku pengen bener-bener belajar juga tentang tafsir. Aduh, rajin banget. Iya, maksud aku pengen beneran juga ngerti tentang dari segi bahasa gitu. Kayak ya hal-hal kayak misalnya khinzir, babi kan sekarang happening gitu ya. Dogi gitu, bahwa haram lah apa dah. Itu kan juga part-part yang saya rasa supaya kita juga mendalami secara bukan dari hanya dari hanya istilahnya, tapi kita tahu secara epistemologinya gimana, ontologisnya gimana gitu. Dan saya rasa once itu membuka paradigma kan kita jadi belajar terus gitu, nggak kaku gitu loh Mbak. Iya, tapi takutnya ada yang komplain, kenapa belajarnya sama Kumaila, belajar tuh sama Ustadz siapa gitu. Loh kan belajar sama siapa aja ya, bener nggak? Iya, saya memegang teguh statementnya Imam Ali. Apa tuh? Undur makola, wala tandur makola. Setelah bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Karena ada satu Mbak, yang tiap hari bareng sama Nabi Muhammad. Bareng tiap hari, tapi nggak ngikutin Nabi Muhammad. Coba. Siapa? Untanya ya. Kan tiap hari bareng. Iya, jadi kalau sekarang unta kan ini belajar bahasa gitulah ya kira-kira ya, ini kalau dipanjangin gimana gitu. Oke, anyway, thank you Mbak Mela, very insightful, dan sekali lagi teman-teman tolong ambil ini sebagai perspektif gitu ya. Dan ini adalah sebuah keotentikan yang dilakukan oleh seorang Kumaila, dan saya rasa hidup ini adalah perjalanan dan pembelajaran gitu, bahwa kita tidak bisa cepat menilai sesuatu dari skup yang sederhana, nggak bisa cepat-cepat ngejudge sesuatu dari hal yang hanya glimpse gitu. Kalau main bola 90 menit kelima kebobolan 2-0 kan belum tentu kalah. Pun ketika kita melakukan ini, saya rasa semua orang punya perjalanan dan punya pilihannya gitu. Anyway, terakhir
final statement yang kira-kira untuk merangkai pembahasan tentang hijab jilbab ini gimana? Final statement ya, mungkin ini kali ya, nggak apa-apa kok kalau misalnya punya perasaan sendiri, punya pikiran sendiri, itu nggak apa-apa untuk diladenin gitu, didengerin, dicari tahu, punya pemaknaan sendiri terhadap spiritualitas itu nggak apa-apa, punya pemaknaan sendiri terhadap identitas diri dan tujuan hidup itu nggak apa-apa. Nggak usah terlalu mengkerangkeng diri gitu. Pikiran kita tuh idealnya bebas, nggak usah bikin penjara imajiner di dalam kepala gitu. Oke, nice Mbak, thank you, semoga melahirkan yang cerdas-cerdas berikutnya. Open thinking tapi juga bukan berarti kebablasan. Betul, harus ada strukturnya. Harus ada strukturnya, tapi kata kuncinya adalah selalu sangat menghormati kemanusiaan. Karena kita sebagai manusia, sekali lagi, yang paling mulia di antara kita semua di hadapan Tuhan, di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang akan datang bersama Pamela. Terima kasih. Oke, itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.